Apa itu logika fusi? Logika fusi adalah sebuah metode dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menangani masalah yang ambigu atau tidak pasti. Keunikan logika fusi adalah kemampuannya memodelkan pernyataan linguistik seperti sedikit, agak banyak, dan lain-lain menjadi suatu nilai numerik. Beberapa karakteristik logika fusi. Yang pertama, menggunakan derajat keanggotaan untuk menentukan apakah suatu nilai termasuk dalam himpunan fusi. Derajat keanggotaannya berkisar antara 0 hingga 1. Kemudian menggunakan aturan if-then untuk menggambarkan relasi antara input dan output. Berikutnya adanya proses fusifikasi yang mengubah nilai tegas atau Krips menjadi nilai fusi. Lalu adanya proses defusifikasi yang mengubah kembali nilai fusi menjadi nilai tegas. Lalu cocok digunakan pada sistem kendali, klasifikasi data, prediksi, dan lainnya. Dan berikutnya telah banyak diimplementasikan pada berbagai bidang seperti teknik ekonomi, medis, dan lain-lainnya. Skema dasar dari Fuji Logic. Skema dasar dari Fuji Logic meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama menentukan variabel fusi. Variabel fusi adalah variabel yang nilainya tidak pasti atau tidak dapat diukur secara pasti. Variabel ini dibagi menjadi variabel input dan variabel output. Variabel input adalah variabel yang digunakan sebagai masukan dalam sistem fusi, sedangkan variabel output adalah variabel yang dihasilkan oleh sistem fusi sebagai keluaran. Berikutnya menentukan fungsi keanggotaan fusi. Fungsi keanggotaan fusi adalah fungsi yang digunakan untuk menghubungkan variabel input atau output dengan himpunan fusi. Himpunan fusi adalah himpunan yang nilai keanggotaannya dapat berada di antara 0 dan 1. Fungsi keanggotaan ini dapat berbentuk segitiga, trapesium, atau kurva lainnya. Berikutnya menentukan aturan fusi. Aturan fusi adalah aturan yang digunakan untuk menghubungkan variabel input dengan variabel output. Aturan ini berbentuk if-then, di mana if adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh variabel input, dan then adalah tindakan yang harus diambil oleh variabel output. Berikutnya menentukan metode inferensi fusi. Metode inferensi fusi adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan nilai output berdasarkan nilai input dan aturan fusi. Metode ini dapat berupa metode Mamdani atau metode Sugeno. Berikutnya menentukan proses defusifikasi. Proses defusifikasi adalah proses yang digunakan untuk mengubah nilai output fusi menjadi nilai Krips atau nilai yang pasti. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode centroid atau metode lainnya. Himpunan Krips dan himpunan fusi adalah dua konsep yang berbeda dalam matematika. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Himpunan Krips yang pertama, anggotanya memiliki nilai keanggotaan yang pasti, 0 atau 1. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan kategori yang tegas atau pasti, misalnya laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, mempermudah penggunaan logika dengan pemikiran yang jelas. Sedangkan himpunan fusi yang pertama, anggotanya memiliki nilai keanggotaan yang tidak pasti, rentang nilai antara 0 dan 1. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan kategori yang tidak tegas atau pasti, seperti tinggi atau rendah. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan konsep keanggotaan yang fleksibel atau menyelesaikan masalah kompleks dan tidak pasti. Perbedaan utama, himpunan Krips hanya memiliki nilai keanggotaan 0 atau 1, sementara himpunan fusi memiliki rentang nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Operasi himpunan fusi dalam logika fusi. Operasi himpunan fusi adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan dan memodifikasi himpunan fusi. Operasi-operasi ini esensial dalam operasi inferensi atau penalaran dalam logika fusi. Berikut 3 operasi dasar dalam himpunan fusi. Yang pertama, OR atau gabungan. Gabungan dari dua himpunan adalah nilai maksimum dari tiap pasangan elemen pada kedua himpunan. Misalnya,
jika kita memiliki himpunan A dengan elemen 1.0, 0.20, 0.75, dan himpunan B dengan elemen 0.2, 0.45, dan 0.50, maka hasil gabungannya adalah A gabungan B sama dengan max 1.0, 0.2, max 0.20, 0.45, max 0.75, 0.50 sama dengan 1.0, 0.45, 0.75. Yang kedua, AND atau irisan. Irisan dari dua himpunan fusi adalah nilai minuman dari tiap pasangan elemen pada kedua himpunan. Misalnya, jika kita ingin mencari irisan antara himpunan A dan B dari contoh sebelumnya, maka A irisan B sama dengan min 1.0, 0.2, min 0.20, 0.45, min 0.75, 0.50 sama dengan 0.2, 0.20, 0.50. Yang ketiga, not atau komplement. Komplement dari variabel fusi dengan derajat keanggotaan X adalah 1 min X. Komplement dari himpunan fusi terdiri dari semua elemen yang telah komplementkan. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A dengan elemen 1.0, 0.2, 0.75, maka komplemennya adalah A komplement sama dengan 1 min 1.0, 1 min 0.2, 1 min 0.75 sama dengan 0.0, 0.8, 0.25. Hasil dari operasi himpunan fusi adalah nilai keanggotaan yang disebut sebagai Fair strength atau A predikat. Sebagai contoh, jika kita memiliki himpunan muda dengan nilai keanggotaan umur 27 adalah muda sama dengan 0.6 dan himpunan penghasil tinggi dengan nilai keanggotaan 2 juta adalah gaji tinggi 2 juta sama dengan 0.8, maka A predikat untuk usia muda dan penghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum muda gabungan gaji tinggi minim muda gaji tinggi 2 juta sama dengan min 0.6, 0.8 sama dengan 0.6. Ini menggambarkan sejauh mana seseorang menemui kedua kondisi secara bersamaan. Fusi reasoning. Fusi reasoning adalah proses penarikan kesimpulan dari proposisi fusi menggunakan aturan if then dan aturan inferensi. Fusi reasoning didasarkan pada konsep kebenaran parsial, di mana nilai kebenaran variabel dapat berupa bilangan real antara 0 dan 1. Fusi reasoning digunakan untuk menangani informasi yang tidak pasti dan non-numerik, dan digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari teori kontrol hingga kecerdasan buatan. Konsep dasar dari fusi reasoning adalah fungsi keanggotaan yang mendefinisikan derajat keanggotaan suatu nilai input pada suatu himpunan atau kategori tertentu. Fusi reasoning memungkinkan kebenaran parsial, di mana suatu pernyataan dapat sebagian benar atau salah, bukan sepenuhnya benar atau salah. Fusi reasoning dapat meniru kepemikiran deduktif manusia, yaitu proses yang digunakan orang untuk menyimpulkan kesimpulan dari apa yang mereka ketahui. Fusi reasoning dapat menangani ketidakpastian dengan mudah dan memberikan pemrosesan pohon keputusan yang lebih canggih dan integrasi yang lebih baik dengan pemrograman berbasis aturan. Namun, tantangan terbesar dalam menerapkan fusi reasoning adalah bagaimana mendapatkan data fusi yang diperlukan, terutama ketika harus memperoleh data tersebut dari manusia. Sistem inferensi fusi. Sistem inferensi fusi adalah suatu kerangka komputasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari himpunan aturan fusi berbentuk if then dan teori himpunan fusi. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, fusifikasi. Tahap pertama adalah mengubah input yang bersifat tegas atau pasti menjadi variabel fusi dengan menggunakan fungsi keanggotaan. Ini memungkinkan kita untuk menggambarkan input dalam rangka kerja fusi yang lebih sesuai untuk menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, inferensi atau proses berikutnya
adalah penarikan kesimpulan dari himpunan aturan fusi yang dijelaskan dalam bentuk if-then. Dalam tahap ini, sistem menggunakan aturan-aturan tersebut untuk menghasilkan output fusi berdasarkan input fusi yang telah diperoleh sebelumnya. Yang ketiga, defusifikasi. Tahap terakhir adalah menggunakan output fusi menjadi output tegas atau pasti. Dengan menggunakan metode tertentu, ini mengembalikan hasil inferensi ke data format yang dapat digunakan dalam keputusan atau tindakan praktis. Sistem inferensi fusi digunakan dalam berbagai bidang seperti pengambilan keputusan, kendali proses, dan sistem pakar. Dengan memanfaatkan konsep fusi, sistem ini mampu menangani masalah-masalah yang kompleks dan tidak pasti dengan lebih efektif dan efisien. Terdapat berbagai metode inferensi fusi yang umum digunakan seperti metode Mandani dan metode Sugeno. Metode Mandani menghasilkan output fusi dalam bentuk himpunan fusi, sementara metode Sugeno menghasilkan output fusi berupa nilai konstan atau persamaan linear. Sistem inferensi fusi memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan pemahaman karena memiliki dasar matematis yang sederhana, fleksibilitas dalam penggunaan, dan kemampuan untuk memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Namun salah satu tantangan dalam menerapkan sistem ini adalah bagaimana mendapatkan data fusi yang diperlukan, terutama ketika data tersebut harus diperoleh dari manusia. Penerapan dalam contoh kasus nyata. Salah satu contoh penerapan sistem inferensi fusi adalah dalam penerapan logika fusi dalam contoh kasus nyata, yaitu pada alat cuci tangan otomatis. Beberapa hal yang menunjukkan penerapan logika fusi untuk kasus nyata adalah alat cuci tangan otomatis dirancang untuk kebutuhan nyata, mencuci tangan di lingkungan perumahan. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi kehadiran tangan sebagai masukan nyata sistem. Logika fusi diimplementasikan untuk menentukan kapan keran air dinyalakan berdasarkan deteksi tangan. Dilakukan pengujian akurasi sensor ultrasonik untuk membaca jarak tangan sebagai studi kasus nyata. Rancang bangun alat dilakukan untuk mempertimbangkan aspek portabilitas untuk kebutuhan nyata. Saat pandemi COVID-19 melanda, mencuci tangan pakai sabun merupakan langkah pencegahan penularan virus yang masuk ke tubuh. Sayangnya, fasilitas cuci tangan yang digunakan masyarakat saat ini masih dioperasikan secara manual. Hal ini berisiko menularkan virus melalui sentuhan pada keran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membuat alat cuci tangan otomatis tanpa sentuhan dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan Arduino sebagai sistem pemrosesnya. Selain itu, dibuat juga sistem monitoring berbasis Android untuk memantau kondisi air, sabun, dan limbah pada alat tersebut. Logika fusi diimplementasikan dalam menentukan reaksi penyalaan mesin berdasarkan jarak tangan yang terdeteksi oleh sensor. Penggunaan sensor ultrasonik dipilih karena lebih responsif dibandingkan penelitian sebelumnya yang menggunakan sensor infrared. Berikutnya saya akan menjelaskan real work yang digunakan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun merupakan cara paling hemat biaya dan efektif untuk mencegah virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Disarankan mencuci tangan minimal 20 detik agar sabun dapat membunuh virus corona dengan menghancurkan membran lipidnya. Berikutnya, microcontroller Arduino Uno dan Wesmos D1 Mini yang digunakan sebagai sistem pemrosesan input dari sensor dan mengontrol output berupa nyala atau matinya mesin cuci tangan. Kedua microcontroller ini memiliki kelebihan masing-masing dalam hal jumlah pin input, output, konektivitas internet, dan kemampuan analog. Berikutnya sensor ultrasonik yang berfungsi mendeteksi jarak tangan pengguna untuk mengaktifkan alat cuci tangan otomatis.
Sensor ini dipilih karena responsif dan akurat dalam membaca jarak benda dibandingkan sensor infrared seperti penelitian sebelumnya. Berikutnya logika fusi. Dijelaskan sebagai metode yang diimplementasikan untuk menentukan keputusan menyala atau mematikan mesin berdasarkan jarak tangan dari sensor. Logika fusi sangat cocok untuk menyelesaikan ketidakpastian dan permasalahan di dunia nyata. Berikutnya, aplikasi berbasis Android yang dibuat untuk monitor kondisi peralatan cuci tangan agar memudahkan perawat dan pengecekan oleh petugas. Berikutnya, metodologi. Metodologi penelitian diawali dengan observasi lapangan di perumahan klaster Duta Asri untuk mengetahui kondisi fasilitas cuci tangan yang masih manual. Kemudian dilakukan tinjauan studi literatur terkait teori yang mendukung pembuatan sistem otomatisasi cuci tangan. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan perangkat lunak yang mengidentifikasi spesifikasi sistem yang akan dibuat. Tahap berikutnya adalah pembuatan program menggunakan bahasa C dan Java sesuai analisis sebelumnya. Terakhir adalah pengujian yang terdiri dari pengujian fungsionalitas alat cuci tangan otomatis, akurasi sensor ultrasonik, dan pengujian black box pada aplikasi Android. Metodologi ini dilakukan secara sistematis agar menghasilkan sistem alat cuci tangan otomatis dan monitoring yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah tabel lokasi tempat cuci tangan. Eksperimen and result. Logika fusi alat cuci tangan otomatis. Penerapan logika fusi pada alat cuci tangan otomatis digunakan untuk menentukan keputusan menyalakan atau mematikan mesin berdasarkan jarak tangan yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Aturan fusi ditetapkan berdasarkan variabel fusifikasi, yaitu terdeteksi dan tidak terdeteksi. Flowchart. Flowchart sistem alat cuci tangan otomatis dan flowchart sistem monitoring menggunakan Android menggambarkan alur proses mulai dari pembacaan sensor hingga output berupa nyala atau matinya mesin dan ditampilkan status monitoring di Android. Implementasi. Implementasi alat cuci tangan otomatis, portable dan antarmuka aplikasi Android yang dibuat. Perancangan alat dan aplikasi telah sesuai dengan flowchart yang dirancang sebelumnya. Pengujian. Uji akurasi sensor ultrasonik, uji fungsionalitas alat, dan uji black box pada aplikasi. Pengujian bertujuan memastikan kesesuaian sistem dengan spesifikasi yang ditentukan. Rata-rata akurasi sensor ultrasonik sebesar 92,65%. Kesimpulan. Penggunaan metode logika fusi cocok dalam pengambilan keputusan yang tepat pada alat cuci tangan otomatis, sehingga dapat mengurangi risiko penularan virus. Penggunaan aplikasi Android sebagai pemantau instrumen cuci tangan memudahkan petugas dalam memantau karena ada indikator status. Kelebihan, alat cuci tangan otomatis dapat beroperasi tanpa disentuh, mengurangi risiko penularan virus. Ada sistem monitor melalui Android untuk memantau debit air, sabun, dan limbah. Menggunakan sensor ultrasonik yang lebih responsif dibandingkan sensor infrared. Kekurangannya, tingkat akurasi pembacaan sensor ultrasonik untuk mendeteksi tangan hanya 92,65%, kurang dari 95%. Pendeteksian tangan kurang akurat karena struktur benda atau tangan. Saran, sensor ultrasonik bisa diganti dengan kamera detection agar akurasi lebih tinggi dalam mendeteksi tangan. Perlu penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi sensor dalam membaca jarak tangan. Berikutnya informasi. Karya paper ini dibuat oleh Hari Setio Permadi, Muhammad Ridwan, dan Febri Rismaningsih dari instansi Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Syekh Yusuf. Diterbitkan pada jurnal Buana Informatika, halaman 106 sampai 115, volume 12, nomor 2, pada bulan Oktober 2021, yang dapat diakses melalui link tersebut
dan email haripermadi40@gmail.com, mridwan@unis.ac.id, dan frismaningsih@unis.ac.id. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.